Dengar cik. Ya, jadi insya-Allah malam yang berbahagianya kita akan bahas tentang urang-urang yang kahek Nabi juk dakwah tapi dia pun tak mau beriman sampai mati. Orang yang mereka itu kafir, Abi Jahal sama seperti Abu Jahal. Ini hanya orang kafir ya. Abu Jahal orang kafir yang diberi peringatan oleh Nabi ataupun hana diberi peringatan oleh Nabi tetap aja kafir. Abu Jahal tu mau ribuan tahun dia punya umur dikasih peringatan tetap aja dia enggak mau beriman. Hanya bahayanya. Orang-orang yang diajak mengaji, diajak dakwah, diajak majlis ta'lim tapi tak mau mengikut, itu bahaya sekali itu. Hatinya sudah tertutup. Ya. Bagaimana hati sudah tertutup? Kiban contoh dengku, Abi Jahal. Nian urung tidra urung yang contoh di hati kahana udeble adalah sama lagi Abu Jahal. Siapa lagi yang hatinya tertutup tak pernah dibuka oleh Allah lagi hatinya? Wa Abi Lahab sama juga saya seperti Abu Jahal. Wa nahwihima dan seumpama keduanya. Ya, siapa saja seumpama keduanya? Fir'aun, Qarun. Siapa lagi yang diajak dakwah tapi enggak mau didengar? Kahek dah dipakat oleh para nabi dan rasul. Cihana lah jutru mati hana udip hati kan. Nyo naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan baikna penyakit lagi kan bak rubuh dengan aku. Menyuna bahaya dah mak oi. Kiban lah kita nyo tengok dalam kubur kan. Bagaimanalah kita besok di akhirat nanti, waktu dikubur nanti, saat mati kita itu tergolong orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Nah, ayat malam ini khusus kita membahas tentang peringatan yang diberikan oleh Nabi ataupun tidak diberikan oleh Nabi, tetap saja orang-orang itu kafir terus sampai mati. Ya, contohnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Sawaun alaihim, sama mereka itu. Kiban maksud daripada kafirnya tengku? Bagaimana maksud? Jarat a'adatullah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi annahu idza dzakara busyral mu'minin bidzakari yalsaquha wa aidul kafirin. Orang-orang kafir itu termasuk orang-orang beriman yang balik lagi ke kafir, ini kafir syirik. Maka orang seperti itu masuk juga ke ayat ini, ke firman Allah ini. Jadi kita ambil kesimpulan, yang pertama, ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang kafir diberi peringatan, dia tak mau masuk kepada orang beriman, itu juga berlaku bagi tidak orang beriman, orang yang beriman, tapi dia balik lagi ke kafir. Itu dia. Satu. Maka fadzukira halul kafirina, fadzakara halul kafirina zahiran wa batinan. Termasuk ayat ini adalah bagi orang-orang yang kafirnya secara zahir, secara batin. Sama cik, tamu kenal cik dalam ayatnya. Apa maksudnya dengku? Dia kafir secara zahir. Memang jelas kafir secara zahir. Cik memang ikeng-ikeng laju untuk Islamnya. Ataupun memang dia mengaku diri dia memang kafir. Wabatinan, dan memang hatinya juga kafir. Ladum kon lagi na urang bak batin hana kafir, bak lisan kafir. Ya, kiban contoh. Ada salah seorang sahabat Nabi bernama Ammar. Ammar ini ayah dan ibunya itu disiksa di depan matanya oleh Abu Jahal. Sehingga Ammar pun dipaksa untuk mengakui Tuhan Lata dan Uzza, Hubal, semua. Lalu ketika itu sahabat Nabi Ammar, dia pun mengucapkan dan bersyahadat kepada Lata dan Uzza.
Nah, posisi seperti beliau ini, posisi kafir hanya pada lisan, tapi batinnya beriman. Cuman, keadaan amarnya yang terpaksa. Yang pahin surah terpaksa. Baik itu na celah surah. Oh, punya menan dengku, kajilah lo lengkeng laju menan Allah dua, Allah ni macam ni. Tapi hati lo nak kafir. Oh, itu tak boleh. Posisi seperti Ammar itu, zahirnya kafir, batinnya tidak kafir. Tapi, karena terpaksa. Salam. Kamu boleh? Ya, jadi tengku. Contoh lain lagi munafik. Naik tamu uncik dalam ayatnya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafirnya naik model lagi nya dulu kafir ji. Dia itu munafik, tahu sembahyang wajib tapi hanya sembahyang. Naik tamu kena. Jadi lun susun ni leh mangat surah. Dalam ayatnya pun ikut Allah. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum. Kan begitu? Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Sudah? Nah, ayo kita rinci. Orang-orang yang kafir yang Allah maksud tu bagaimana maksudnya? Yang pertama, model orang kafir yang Allah maksudkan. Kafir yang memang jelas zahir dan batinnya kafir. Satu. Yang kedua, menurut Syekh Ahmad Sawi, bahwa kafir yang Allah maksudkan dalam suratnya, dalam ayatnya, adalah orang-orang yang dulunya beriman, balik lagi ke kafir. Dua. Yang ketiga, thumma dzakara halal kafirina batinan wa hum munafiqun. Yang ketiganya, surah yang ketiga. Dia itu kafir secara batin, wa hum al-munafiqun, dan mereka itu munafik. Nyo yang letak dan yang grow dan nyo. Hanya tempuh kiri dengku, di negeri kita banyak orang yang lisannya beriman, hatinya munafik. Maka Syekh Ahmad Sawi berkata, itu juga termasuk orang kafir. Hati-hati kan. Oh, mak oi. Ya, di depan duit dia beriman, di belakang duit dia kafir. Ya, itu hati-hati itu. Ya, Syekh Ahmad Sawi menaikkan. Dia itu kafir batinnya. Siapa yang kafir batin tapi lisannya enggak kafir? Wahum munafikun. Mereka itulah orang-orang munafik. Orang munafik lu surah bacun. Idza haddatsa kadzaba. Ciri-ciri orang munafik itu apabila dia berbicara selalu berdusta. Paduk bon temen biasa. Bon temen paduk biasa. Mampur be. Begitu itu. Itu orang munafik ya. Hati-hati ya. Walaupun hang pegah haba melalui bon, ngong haba ataupun memang melalui bon dia nak pegah haba nunggu tapi catat ngombon. Maka kata Rasulullah, idza haddatsa kadzaba, apabila seseorang berbicara tapi dia berdusta, berbohong, itulah orang munafik. Kembali lagi bab surah Syekh Ahmad Sawi. Kalau begitu, orang munafik itu adalah mereka yang zahirnya beriman tapi batinnya munafik. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza wa'ada akhlafa, ciri-ciri orang munafik nomor 2 adalah apabila dia buat janji tapi dia yang melanggar janji. Jangan berhati-hati kan. 4 bang. OTW. OTW-nya 4 di rumah. OTW jalan. Di rumah juga. Hati-hati kan. Pokoknya mandum laju yang terkena munafik-munafik ya. Janji-janjinya mandum atau dia pemilu kah dia siapa. Rakyat juga harus kita salahkan. Kadang-kadang lewatnya pemerintah juga kita salahkan rakyat ini. Kiban yang harus salahkan rakyat. Lagi melubang jalan. Jalan berlubang. Waktu itu kalau yang kenyang salah pemerintah. Yang kenyang salah pejabat. Yang kenyang salahnya. Padahal ubenya BO yang lubang. Kecuali memang dia tak lubang kan yang pemerintah payah turun. Ubenya payah saya, apalah saya pemerintah. Oh, itu bukan salah pemerintah, salah kita. Kenapa enggak beli semen aja sikit? Tutup ngombatnya kan.
Ubinyo tapi punya kamu tabuh kilo gede laju melubangnya kau urusan rakyat le. Jadi hati-hati. Oleh karena itu Syekh Ahmad Sawi berkata, kalau ada orang yang lisannya kafir tapi lisannya beriman tapi hatinya kafir, wahum al-munafiqun. Mereka itu adalah orang munafik. Yang kedua, yang ketiga, wa idza tu'mina khana. Wa idza tu'mina khana. Ciri-ciri orang munafik yang ketiga adalah apabila dia diberi amanah tapi khianat. Ya. Mudah-mudahan talaki Allah ya Allah nu pujiuhlah kamu dari sifat munafik. Karena kata Allah, innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kami akan letakkan orang munafik itu di lapisan neraka paling dalam. Ya, kiban cara menyuka lapisan neraka paling dalam. Hati-hati itu. Ya, ilun watelan dongo ayatnya, nyan tengah lunduk saja ngawiya, abuya le so telefon. Almarhum abuya tengah telefon so na phone le. Lun teringat laju ayatnya. Ayatnya hana lun baca dalam Quran, tapi lun teringat apa almarhum abuya tengah semangat surah mana? Itu dua ayat. Innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Abuya ingin almarhum abuya katanya sedang menegur orang jangan sedikit pun jadi orang munafik karena besok dia akan berada di api neraka paling bawah. Nah, ulang tengok punya menan. Kiban ciri orang munafik? Idza kadzdzaba, ya, idza haddatsa kadzdzaba, apabila dia pegang dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia menyalahi janji. Wa idza tu'mina khana, apabila dia diberi amanah dia itu khianat. Ya. Ini kamu faham kan? Kamu faham kurahmat kan? Jadi yang dimaksud oleh Allah kafir itu bagaimana modelnya? Pertama, kafir orang yang betul-betul kafir lisan dan batinnya. Yang kedua, adalah kafir yang dia itu beriman tapi akhirnya balik lagi ke kafir. Yang ketiga, yang lisannya kafir, yang lisannya beriman tapi hatinya kafir. Itulah orang munafik. Nah, kalau begitu pertanyaannya Abu Jahal, Abu Lahabnya hoi tamong. Abu Lahab, Abu Jahalnya, Firaun, Qarun, Thalam, Namrud. Itu masuk ke mana dia? Munafik. Lisannya beriman, batinnya kafir. Atau dia beriman lalu jadi kafir? Gimana? Abu Lahab yang hoi tamong kan? Ya, maka mereka itu masuk ke lisan kafir dan batin kafir. Maka Allah menegur Nabi Muhammad, "A'anzartahum ba'anzartahum Muhammad, apabila engkau berikan peringatan kepada mereka, amlam tundirhum, ataupun tidak pun kau berikan peringatan pada mereka Muhammad, la yu'minun, mereka enggak akan beriman Muhammad sampai mati." Ya, itu teguran Allah kepada Nabi Muhammad. Apa lantas ketika itu Nabi Muhammad berhenti dakwah? Karena beliau tetap berdakwah walaupun turun ayatnya. Nah, ini kita baca qiraat baca apa? Bi tahqiqil hamzataini wa ibdal tsaniyati alifan wa tashiliha wa idkhali alifin bainal mushalati wal ukhra wa tarkihi. Bi tahqiqil hamzataini. Ayo kita baca bahas ilmu qiraat le baca. Bitahqiqil hamzataini, ada menurut qiraat ulama bahwa baca ayat a'anzartahum lagi biasa. Mana? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Nah, itu namanya bitahqiq hamzataini. Kemudian wa ibdalu tsaniyati alifan. Dan menggantikan yang kedua hal keadaan alif. Berarti alifnya dibaca satu. Kiban baca aja qiraat yang kedua. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Ya, qiraatnya.
Ya, itu kiraat. Boleh dibaca begitu Tengku? Boleh. Yang jangan di depan orang awam. Orang awam kan kon ilmu begah abang barang. Hati-hati. Pak fikir orang awam. Wa tashiliha wa idkhali alifin bainal mushalati wal ukhra. Dan adapun kiraat yang ketiga, menyusun surah tashil itu artinya meringankan. Meringankan alif dan memasukkan alif di antara yang diringankan dan yang lain serta meninggalkannya. Bagaimana? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum. Ya, benar. Ya, benar. Jadi ada 3 qiraat. Yang pertama, boleh baca ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum. Boleh. Yang kedua, boleh juga baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum. Yang ketiga, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum. Leboh kiraat malam ni. Tapi ini hanya tulis kiraat tu yang dalam ni. Okay. Nah, tulis ni. Tidak dibilang. Ya. Jadi boleh kita baca 3 buah kiraat tadi. Kah? Lanjut lagi, am lam tunzirhum la yu'minun la'alla ilmillah minhum dzalika. Karena ilmu Allah minhum dzalika, ya, sebahagian dari mereka yang demikian itu. Fala tatma'u fi imanihim, maka tidaklah diberi nikmat pada iman mereka. Wal indari i'lam, dan peringatan serta dan pelajaran serta peringatan ma'a takhwifin. Ya, takhwifin yang pun makna dalamnya. Nah, tulis dalamnya. Takhfin itu artinya ai fi waqti yasa'u tahawurzi. Minal amril al-mukhawafi wa illa fayusamma ikhbaran bil adami. Takhwifinnya waktu yang luas. Waktu yang luas dikasih oleh Allah, diberi peringatan, hai dengar cik, hanya takhwif nanti kan. Yang bahaya hanya. Yang penyakit paling bahaya. Waktu kita sedang takhwif, peringatan datang terus, pelajaran datang terus, tapi tidak bisa mendengar. Ada kalanya lalai dengan warung kopi, ada kalanya lalai dengan main bola, ada kalanya lalai dengan game-game. Ini takhwif. Waktu diberikan oleh Allah yang luas, tapi peringatan tertinggal. Maka oleh karena itu, Allah kalau sudah berkata orang kafir, sudah memberi label orang kafir, maka ingatlah fala tatma'u fi imanihim. Maka sungguh dia tak akan diberi nikmat di dalam imannya. Dan kalau sudah kafir yang paling bahaya itu wal indari wa i'lami ma'a takhwifin. Pelajaran terus datang, pengajian terus datang, peringatan terus dia dengar, tapi dia tak mau mengikutinya. Ya, ini bahaya tu. Nah, mudah lagi yang urang kan? Tak begah bak tira urang betul baik kena mayang dia sian. Dia begah lagi baik lun dah. Ngon ji mentah lun. Lun tengok mentah lah. Benar nah lagi nya. Hai jak bu jak anak pu dah metong dah. Tengok kat Tuhan tu dah jak. Nah, ci yang mudah lagi nya. Itu disebut takhwif. Waktu masih luang. Masih ada waktu mau belajar. Tapi dimatikan oleh Allah hatinya. Nya neku bahaya tat. Munyo tengah lagi yang kondisi kita nyo. Icok oleh Allah. Nya ho dah jak. Ya. Betul lagi kejadian kita nyo mehet taubat. Lah mehet taubatnya ni cok oleh Allah nya wong. Kajut lah. Kalau lumayan lah. Kalau lumayan matuji
ya ada harapan masuk surga. Tapi kalau sudah diberi peringatan tak mau dengar, disuruh sholat tak mau dengar, disuruh puasa tak mau dengar, cok oleh Allah nyawangnya, kabeh dia, kau dah tajun. Maka ada dalam ayat Al-Quran itu Allah pernah mengisahkan. Ya, nyolong kisah bacut. Ini Allah sendiri yang berkisah dalam Al-Quran. Ya, ketika orang-orang dalam neraka sedang diberi api oleh neraka, nyai pelung-pelung yang pun besar, pelung gunting, pelung urang ka mengantung-gantung atehnya, kai popo urang ngelinyung, kai koh-koh le, macamlah dalam nerakanya. Tiba-tiba neraka berbicara. Nah, ini Allah yang berkisah. Neraka berbicara, alam ya'tikum nadhir. Wahai mendung penduduk neraka, wahai semua orang penduduk neraka, apa dulu engkau enggak dikasih peringatan? Apa enggak sampai peringatan dulu? Ini bahasanya mana? Apa enggak sampai dulu pelajaran mengaji? Apa enggak ada majelis di samping rumah kamu dulu? Apa enggak pernah diajak oleh temanmu untuk mengaji? Kamu benar leh? Ini surah haji benar. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Lalu ahli neraka itu menjawab, memang kami dulu selalu diajak sama orang mengaji. Ya, peringatan selalu datang di depan kami. Fakadzabna, tapi ketika itu kami mendustakannya. Ya? Kami mendustakannya, kadang-kadang sibuk main bola, alah tengok mantong, alah tengok kan mantong. Nah, watai dayak but. Benar. Sekali cok surah benar. Doa tu dia ajak ke masjid. Alah, anak pula. Alui rumah benar. Waktu katanya tajak kedih tak pakat goknya jak dengar dakwah. Anak pun live benar. Gimana? Kalau banyak orang kan cok mudah-mudah benar. Apakah boleh tiku mengaji dengan mengikut orang live? Boleh saja. Tapi lebih banyak pahala datang langsung. Kamu datang langsung urang mengaji dengan urang jak dengar live-nya pahala cik, dua-dua boh yang pahala. Tapi lebih le urang jak buat ijak kero, ijak dengar langsung urek. Pertama, yang kana pahala ile adalah orang yang pergi sudah dikasih pahala. Ya kan? Kenapa? Karena orang mengaji satu langkah kakinya dihitung pahala. Alhamdulillah, semakin jauh katanya ya bud, alhamdulillahnya hitung pahala ya Allah. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna ma nazzalallahu min syai'. Kata jawaban ahli neraka, iya, kami dulu sering dengar peringatan. Kami dulu sering diajak mengaji. Kami dulu sering diajak oleh teman-teman kami datang majlis taklim. Fakadzabna, tapi kami mendustakannya, kami enggak mau ikut. Ya, kan? Kamu lain. Ma nazzallahu Allah min syai'. Lalu kami menjawab, apa urusan kamu ajak-ajak kami mengaji? Ya. Maka ketika itu mereka disiksa oleh neraka, keluarlah mulut orang ahli neraka. Qalu, ya, mereka berkata, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nyan bentuk penyesalan orang-orang dalam neraka. Apa kata mereka? Kalaulah dulu kami mau mendengar. Au na'qilu, kalaulah dulu kami mau berakal. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Sungguh kami tak akan pernah masuk ke dalam neraka sa'ir. Mampulah, ni kan punya sa'ir pula man. Dalam neraka pula. Tak nak kira Allah tertubik dalam neraka. Ini dalam kerana keputusan dalam neraka. Ya. Maka berbuat baiklah kita semua. Para alim ulama berbuat baik dan bantu agama Allah. Para pejabat, ayo berbuat baik dan bantu agama Allah. Para aparat juga bantu agama Allah. Rakyat juga bantu agama Allah. Jino kitanya sama-sama sampai tak salah pemerintah. Dia korupsi, dia buat rumah besar, dia pasti hasil korupsi. Mang kitanya hendak korupsi, nasi kadang-kadang yang korupsi, hijau pemerintah peng 30 juta. Ya kan? Tak ulah bangunan ni cok
Harga bangunan batu 100 juta. Mungkin dah pergi kantor kecil. Kat mana dah? Kantor kecil batu 100 juta. Hidup pemerintah kaji cok 100 juta. Ai kita tanya tak ulah hanya semen mana? Semen harga batu 50 lebih. Kurang 40 lebih. 30 lebih duk lu. Kan korupsi je. Mana dah? Kecuali hidup diskon lah awak yang pos semen. Hai, kat pasar lalu 50 boh, tunjuk diskon 10 lebih. Awaknya lain nunggu. Tapi dia tak ulah-ulahnya bahaya ni. Sudah kan? Maka oleh kerana itu, ini orang-orang kafir ini sangat bahaya. Dan sekarang banyak sekali di negeri kita ini orang yang bentuk lisannya beriman tapi hatinya kafir. Ada benar kan? Dah di Nanggro katanya. Makanya negeri kita rusak. Kenapa? Banyak negeri kita para pejabatnya takut tuannya, takut bosnya, takut atasan, tapi tak takut Tuhan. Pajan takut Tuhan, waktu dalam majlis dia ngobot. Lehnya lagi biasa dulu lah kan tu. Rusak. Maka almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ pernah berkata, Indonesia kita ini ada 3 penyakit. Gimana kan? Penyakit kita, negeri kita, kata beliau, kutil, kurap, kudis. Pertama, penyakit negeri kita kutil, kurang teliti. Yang kedua, kurap, kurang rapi. Yang ketiga, kudis, kurang disiplin. Karena semua penyakit itu berasal dari satu penyakit. Namanya kuman, kurang beriman. Baca ayat bawah tu. Kemudian Allah berfirman, Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Artinya, Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup pintu hati mereka. Siapa yang ditutup? Siapa yang ditutup? Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Qarun, Hitler, Stalin, Karl Marx. Tolong. Ditutup hati mereka oleh Allah. Wa ala sam'ihim, ternyata bukan hati mereka saja ditutup, pendengaran mereka pun ditutup oleh Allah. Ciri-ciri pendengaran katanya ditutup oleh Allah ketika katanya tak dengar bird lagi gimana lagi alah kurumpah mana payah tastel lagu Peter Pan lah kan. Mana? Dan merasa ditutup mati lisan pendengaran. Contoh. Kita kan nak MP3 dalam HP. Nah kan? Waktu tak susun MP3 nah lah galak katanya dengan lagu Peter Pan satu. Suka lagu Noah, suka lagu Jamrud, suka lagu Dian Piscesa, suka lagu Kangen Band, Ancur Band, Mandum band yang mandum, Coklat Band pula. Kuburan Band. Nah, macam nak kuburan band Ali. Jadi karena kita suka dengan lagu-lagu itu, kan kita sering kita putar. Dah putar je titik malam nunggu, putar dan ada kerja. Kau dah? Putar. Tiba-tiba katanya hana tersadari tak puduk Quran surat Baqarah bak tengah-tengahnya. Bak tengah-tengah kuburan band, Coklat Band, Kangen Band, Ungu Band. Batek tengah mangat dia dengar lagunya. Narjana ta puas Quran bak tengah Tengah mangat ta dengar betul list pertama lagu Kuburan Band. Lehnya list kedua lagu Ungu Band. List ketiga lagu Coklat Band. List keempat lagu Kangen Band. Kebetulan bak tengah surat Baqarah. List bak tengah listnya list yang ketujuh iaitu Dian Piscesa. List yang ke-8 iaitu Bruri Marantika. Kemudian lah contoh. Watai katruk bak list ke-7 Narjana ada putar. Ya, ya kan?
Gimana kurang mata dapur bagah? Punya dapur bagahnya nya mending macu. Nya kan dapur bagah. Tukar. Tukar. Kau nato mana nya? Nato mana? Anggap laju tanya hurufnya kon termasuk lon tua laju orang awam. Nah laju termasuk lon nah laju nah. Maka menyona ya model lagi kan. Ku nyan wa ala sam'ihim kamana kana mulai penyakitnya. Kamu mulai hidup oleh Allah. Ada mana surat Baqarah panjang tak tangnya. List nombor 7 surat Baqarah. Padu jam dah dengar nunggu List yang ke-8 iaitu dian pesesa kan panjang. Lagi tanya opih waktu dia dengar hana apa makna. Kalah kata anak pun untuk mentang waktu kena tengat waktu dia putar surat Baqarah. Pubagah. Kata pubagah. Maka hati-hati tengku-tengku sekalian. Kalau sudah begitu, itulah penyakit sam'ihim sudah mulai ditutup telinganya. Walaupun belum ditutup habis. Kalau lucu dah dengar. Lucu tak kalau mudah-mudah lagi kan? Dan ketika itu pun bukan hanya pendengaran yang Allah tutup. Wa ala absarihim. Dan Allah pun menutup penglihatan mereka. Habis, mandum habis. Hati tutup, pendengaran ditutup, penglihatan pun ditutup. Ghisyawatun tertutup, walahum adzabun adim. Semua mereka itu besok ingatlah akan ada azab yang pedih lagi menyakitkan. Dino tak baca syarah becut. Tafsirnya adalah khatamallahu ala qulubihim, artinya taba'a 'alaiha wastawathaqa fala yadkhuluha khairun. Syekh Imam Jalalain mengatakan bahawa maksud ditutup hati itu adalah taba'a 'alaiha, mengunci. Khatamanya menyata buka kamus artinya menutup. Tapi Syekh Imam Jalalain yaitu memberi arti menutup itu mengunci. Pintu rumah pak lebih mengunci dan menutup atau menutup tanpa mengunci. Kan lebih katanya lebih aman rumah katanya ingin pergi jauh. Ya kan? Ingin pergi jauh lebih aman adalah tutup dulu baru mengunci. Tahu kan? Tapi kalau ada pintu rumah ditutup tanpa dikunci, maka sungguh maling cepat masuk dan mudah masuk. Maka hati begitu juga. Hati kalau ditutup saja, tak dikunci, maka ya maling cepat masuk. Nah, bahasa di sini adalah ternyata Allah menutup hati mereka bukan tutup saja, dikunci lagi. Kiban buka punya kunci Allah. Ya. Hati gop tengah hidup oleh Allah. Punya hati tidur orang tengah hidup oleh Allah gampang. Tak buka. Karena kunci buat dia. Gimana cara aman? Aja kopi ya. Kalau bu aku. Ada. Kalau semayang. Bu orang semayang. Aja kopi. Aja kopi dah pegang haba cerita-cerita. Kadang curhat kan. Kagaknya curhat masalah keluarga. Dah pegang haju. Hana pu dengku. Lenjok pengnya untuk keluarga don dengku, nyo untuk don. Dan baik terima kasih kepada lun. Tapi ba Allah. Maka tertegunlah hati beliau. Oh, manggut tak urusnya. Ya Allah, lun sadar ya Allah. Ya, benar? Itu hatinya tertutup, tidak dikunci. Mudah hidayah haji. Tapi kalau sudah hati orang ditutup, dikunci lagi, pak dah minta kunci. Kan ba Allah tak lagi kunci. Ya Allah hati ngolun, ya Allah kaitup, ya Allah mengunci ba adron gimana cara? Lunjuk hidayah menteri boh lun usaha untuk lunjuk hidayah ba banyak. Tetap hanai dengar ya Allah. Kenapa? Kuncinya dikunci oleh Allah. Ya, bahaya kan? Bahaya tak? Wastawthaqa itu artinya sudah pasti. Fala yadkhuluha,
maka tidak dapat dibukakannya hati itu khairun, akan kebaikan. Ya Allah, kamu laki ba'dran, ya Allah, kami minta padamu ya Allah, kalaulah hati kami tertutup, sudahlah tertutup saja, jangan kau mengunci hati kami. Ya, yang doa ada. Kalaulah kami memang tertutup pendengaran kami, sudahlah cukup ya Allah, tertutup saja, tapi jangan menguncinya. Kalaulah ya Allah pandangan kami ya Allah tertutup, sudahlah ya Allah, tertutup saja, tapi jangan kau menguncinya. Kalau kau sudah mengunci ya Allah, sungguh kami sulit mengambil kunci itu lagi. Kalau tertutup, tinggal buka pintu, kabeh perkara. Tapi munyo ka tutup, tidak buka pintu, han dia buka. Kunci sama Allah Subhanahu wa taala. Tah, kabeh baca tu. Ai mawadhihi. Maksud daripada Allah mengunci pendengaran mereka itu adalah pada tempatnya. Fala yantafi'una bima yasma'unahu. Ciri-ciri orang yang terkunci pendengarannya itu, tidak diberi mereka itu manfaat apa-apa yang diperdengarkan oleh mereka. Quran kita baca ke orang yang pendengaran sudah dikunci, manfaatnya kosong. Nyo na urang je pendengaran je kai kunci lah Allah. Tapi dengar Quran engko. Hana manfaat engko. Tidak ada manfaat. Wala yantafi'una, tidak ada manfaat bima yasma'una, apa yang didengarkan kepada mereka enggak ada manfaatnya. Minal haq, daripada kebaikan. Kita kasih ceramah tengku bang, baiklah menan. Katanya hudipnya hana trip. Jadi harus terpegat yang gat-gat. Dia pun enggak mendengar. Maka la yantafi'una, mereka tak ada manfaat itu. Wala absarihim, dan terkunci juga pendengaran mata mereka. Wa ta'an fala yabsurunal haq, akan terus mati, maka tidak akan pernah melihat mereka akan kebaik. Ini juga penyakit bangsa kita. Keadilan sedikit pun mereka menutup mata. Kenapa? Sudah dikunci oleh Allah mata mereka. Sehingga yang adil hanya anjing-anjing para pejabat. Ya kan? Tahu yang pegah, Iwan Fals. Betul lah lu tu pakai bahasa kata dan ku. Oh kalau pegah nengku, nya syair Iwan Fals. Ya. Penyakit negeri kita, bangsa kita adalah yang merasa tertindas, mereka pun tak mau menggubrisnya. Kenapa? Pendengaran sudah dikunci. Penglihatan sudah dikunci. Rakyat demo tak mau lagi mendengar. Ulama turun, mereka tak juga mau mendengar. Kenapa? Ditutup dan sudah dikunci oleh Allah. Bahaya kan? Bahaya. Ya, sampai kapanpun kalau ingin berbuat adil negeri ini, kalau Allah sudah mengunci para pemimpinnya, hatinya, pendengarannya, matanya, maka sungguh la yantafi'una bima yasma'una. Itu kata Imam Jalalain. Mau dikasih manfaat pun, ingat, mereka tak akan bisa mengambil manfaat kecuali duitnya. Maknanya duit ya yang baik dakan juranya, katanya mohon duit cik kan, dan seterusnya. Maka Allah mengakhiri ayat ini dengan firman-Nya, walahum adzabun adzim. Hai kalian-kalian yang telah kukunci hati mereka, hati kalian, ingat, besok kalian akan aku berikan azab yang sangat pedih dan menyakitkan. Kibanikan dalam jalannya kibanikan. Oh, naik ke tepu nama. Yang disebut azabun azim itu isalul alami lil hayawan, yaitu penyakit siksaan yang pedih bagi seluruh hewan. Hewan kiban menumpuk siksa, dipukul, disembelih, pulang, ditusuk, ditendang. Ini lebih sakit lah tengok. Man tengok beda aja yang tendang, kon manusia, malaikat tu. Ingat baik-baik, ini firman Allah, Tuhan kita
bersama. Pun kalau kau tak percaya, ingatlah baik-baik, sungguh Allah itu tidak akan pernah menyalahi janji. Innallah la yukhliful mi'ad. Allah tak akan pernah menyalahi janji. Kalau Allah sudah berkata, aku azab mereka yang tertutup hati itu, insya-Allah esok di suatu hari Allah akan melaksanakan perintahnya itu. Ya, kajilah tak benar.